Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di AAC atau Alim Channel. Hari ini kita kembali tukar pikiran, berdiskusi seputar Pancasila dan kehidupan beragama di Indonesia. Ini sepertinya agak serius, tapi sebenarnya kita hari ini akan mencoba membahas tema ini dengan sangat rileks, dengan mengingat tagline kita cerdas beragama, cerdas bernegara, dan cerdas berbudaya. Nah, rekan-rekan sahabat sekalian, hari ini saya melihat beberapa di online ya, kita lihat mengenai masih diungkap persoalan-persoalan Pancasila dan kaitannya dengan agama, khususnya agama Islam. Nah, ini tentu juga menjadi bagian yang sangat menarik, terutama bila dikaitkan dengan kelahiran Pancasila, yaitu di tanggal 1 Juni. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat Indonesia, hari ini kita lihat salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya pertanyaan dari panitia tes ke potensi kewarganegaraan bagi pegawai KPK yang akan dijadikan ASN. Salah satunya adalah yang menarik itu adalah terkait milih Al-Quran atau Pancasila. Ini sebenarnya persoalan-persoalan yang ingin kita dudukkan pada hari ini. Sahabat Indonesia yang berbahagia, sebenarnya persoalan umat Islam, agama Islam dan Pancasila itu sudah final, sudah selesai. Tidak ada lagi sebenarnya yang perlu kita ragukan. Kenapa? Begitu Indonesia diproklamirkan menjadi negara Republik Indonesia dengan dasar negara kita adalah Pancasila, maka semua perdebatan yang pernah terjadi di dalam proses perumusan Pancasila itu maka sudah selesai. Tokoh-tokoh nasional seperti yang sangat kita banggakan adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh dari agama, misalnya ada Hasyim Asy'ari, dan juga tentunya ada Agus Salim, dan termasuk juga ada Amr Ramis misalnya. Ini semua sebenarnya begitu dijadikan menjadi dasar negara, maka persoalan Pancasila sudah selesai, satu-satunya dasar negara kita. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita kembali mengingatkan kepada kita semua, umat Islam dan juga tentunya adalah umat agama lain dan warga negara secara keseluruhan. Yang penting kita lihat, bila dikaitkan Pancasila dan umat Islam, maka persoalannya adalah kita harus kembali kepada apa yang diatur dalam agama Islam. Di dalam Islam itu persoalan-persoalan yang terkait dengan, ya, ini saya coba mereview kembali bagaimana pendapat para ulama tentang Islam kaitannya dengan kenegaraan atau politik. Jadi ada 3 sebenarnya pandangan, ya. Tadi kita sudah deklarasikan bahwa untuk konteks Indonesia Pancasila adalah sudah sesuatu yang final. Tetapi perlu kita rujuk kembali, di dalam Islam itu ada 3 prinsip atau 3 pendapat yang berkembang. Nah, inilah barangkali sahabat Indonesia yang berbahagia. Ini kita lihat, misalnya yang pertama mengatakan bahwa Islam adalah sebagai ajaran yang kafah. Ya, jadi pendapat kelompok ini, nah ini masih ada di Indonesia, sebagian yang berpendapat seperti ini adalah ajaran Islam itu adalah kafah, jadi holistik. Jadi artinya semua apa saja yang menjadi kebutuhan umat manusia itu ada dan diatur oleh agama Islam. Termasuk juga adalah persoalan kenegaraan dan politik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pendapat yang kedua atau mazhab yang kedua adalah Islam
tidak mengatur masalah kenegaraan dan politik. Ia hanya sebagai ajaran yang mengatur soal agama atau akhirat semata. Nah, pendapat inilah yang kita sering sebut pendapat sekular. Nah, ini kalau kajian-kajian fikih siasah atau fikih politik Islam, ini adalah satu pendapat sebagai antitesa dari pendapat yang pertama tadi, Islam sebagai ajaran yang kafah. Yang ketiga adalah Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dasar. Ini pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa soal kenegaraan, soal politik itu Islam tidak mengatur secara sistem. Jadi prinsip dasar saja. Misalnya nanti disebutkan tentang bagaimana musyawarah, bagaimana seorang pengelola negara masyarakat itu misalnya harus menjadi adil. Itu prinsip-prinsip dasar. Sedangkan sistem itu dilaksanakan melalui pendapat ataupun ijtihad para ulama maupun masyarakat kita sendiri. Jadi dengan tiga pendapat ini, rekan-rekan sahabat Indonesia yang berbahagia, maka sebenarnya persoalan hubungan Islam, ya, agama dengan dasar negara dimanapun sebenarnya ini bisa kita simpulkan selalu terjadi ada pendapat. Tetapi ingat juga di dalam prinsip ajaran Islam, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi yang tadinya sebelum ditetapkan sebagai Pancasila sebagai dasar negara, maka begitu ditetapkan menjadi dasar negara, maka perbedaan yang sebelumnya itu tentu berakhir dengan adanya ketetapan. Itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan negara, keputusan ijtihad para ulama dan para tokoh negara kita, the founding fathers kita, itu maka selesai. Jadi persoalannya sekarang adalah pertanyaannya kenapa muncul? Kenapa seolah-olah Pancasila dibenturkan dengan Islam? Nah, inilah pangkal persoalannya sebenarnya kalau kita rujuk adalah persoalan kepentingan elit tertentu atau kepentingan politik tertentu. Jadi dalam prinsip ini maka kita harus kembali kepada tujuan daripada Pancasila itu sendiri, yaitu merangkum dan menyatukan masyarakat yang pluralis. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat pluralis, sangat heterogen, majemuk. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, Buddha. Lalu begitu adanya kesepakatan kita, ijtihad kita, maka Pancasila adalah sesuatu yang final. Nah, cuma persoalannya sekarang adalah kenapa sih ya? Kalau kita lihat ya, kenapa selalu dibenturkan? Kenapa terjadi pembenturan? Nah, inilah yang sebenarnya persoalan bangsa kita ini adalah bukan persoalan tentang hubungan Islam dan Pancasila, hubungan agama lain dengan Pancasila, tetapi persoalan konsistensi kita untuk memelihara Indonesia di dalam satu ideologi Pancasila. Nah, ini kalau kita lihat apalagi sekarang sudah mulai muncul misalnya adanya isu-isu atau bahkan ada gerakan-gerakan ingin mendirikan negara Islam, khilafah dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah di luar kesepakatan kita bernegara dan tidak akan terjadi lagi ya dalam sejarah umat Islam dunia bahwa untuk kembali ke khilafah itu adalah hanya khayalan belaka. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui bahwa keinginan itu adalah sebuah semangat. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat Indonesia, persoalan Pancasila atau keinginan ingin merevisi, ini ada pendapat misalnya, Pancasila sudah gagal. Bukan, Pancasila tidak pernah gagal. Yang gagal itu adalah bagaimana kita warga negara Indonesia dari semua komponen, bukan hanya agama Islam, bukan hanya Kristen, Protestan dan lain-lain, bukan itu saja, tetapi adalah semua kita. Kita harus mengaktualisasikannya, menjadikan dia bagian nilai kehidupan kita. Misalnya, kita coba ya.
Sila yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya jelas mengatakan bahwa agama itu ya di Undang-Undang Dasar kita juga disebutkan bahwa agama adalah bagian daripada hak esensi daripada warga negara masyarakat kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, ya. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila ini adalah bagian daripada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hanya persoalannya adalah, sudahkah sila-sila itu dipraktekkan oleh masyarakatnya, oleh penyelenggara negaranya, oleh semua unsur. Jadi ini persoalannya sebenarnya bukan dasar negara, tapi persoalannya adalah konsensus kita itu belum bisa dilaksanakan di semua lapisan kita. Saya kasih contoh misalnya bagaimana kemarin kita hebohkan tentang bagaimana dites kewawasan kebangsaan yang kemarin di KPK itu misalnya. Masih ada sebuah pertanyaan tentang kalau ada dua hal mengadu antara Anda menurut Pancasila atau Al-Quran. Itu sebenarnya pertanyaannya salah. Itu sudah salah. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya dipertanyakan itu. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah implementasinya. Nah, kita jangan juga lupa dengan bagaimana kewajiban kita ya sebagai umat Islam. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hasil ijtihad para ulama. Maka kewajiban kita adalah menjalankannya secara konsisten, murni. Tetapi begitu juga negara. Negara juga harus konsisten. Jangan misalnya dijadikan isu-isu soal Pancasila justru menjadi sesuatu yang seolah-olah kita saja yang Pancasilais, orang lain nggak Pancasilais. Inilah persoalan bangsa kita ini. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita mulai dari hal yang kecil di dalam keluarga misalnya. Bagaimana kita bisa menerapkan soal kehidupan Pancasila itu bermasyarakat, tingkat RT, kelurahan, kecamatan, sampai kepada yang paling tinggi. Nah, implementasinya inilah yang sebenarnya harus kita laksanakan dengan baik. Nah, rekan-rekan sahabat Indonesia yang berbahagia, dalam kesempatan ini maka yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana negara bertanggung jawab, ya, dan masyarakat juga sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya soal dasar negara yang diperdebatkan, tetapi soal implementasinya. Karena tadi kita katakan bahwa Pancasila sebenarnya sudah final, NKRI sudah final. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan yang sebenarnya di luar ingin mengklaim diri sebagai Pancasila, tetapi sebenarnya itu tidak Pancasilais. Jadi yang Pancasilais itu adalah, karena ini adalah kesepakatan bangsa, maka mari kita bersatu, mari kita melaksanakan Pancasila secara konsisten. Misalnya dalam menggunakan media sosial misalnya. Sudah harusnya yang istilahnya buzzer lah atau yang lain-lain, ya mari kita bersama, yang buzzer atau influencer, semuanya harusnya memperkuat posisi Pancasila. Dan kelompok lain juga yang mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat di dalam media sosial, mari secara bersama-sama untuk membangun kehidupan Pancasila yang sebenar-benarnya. Jadi jangan ada lagi serang menyerang ya di dalam situasi kehidupan bernegara ini. Mari kita bersama untuk mempertahankan Indonesia. Musuh kita bukan warga negara Indonesia, tetapi musuh kita adalah pertama korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, ketidaksejahteraan, dan musuh dari luar yang akan mencoba merongrong kedaulatan negara kita, kedaulatan dasar negara kita,
kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan wilayah kekuasaan kita, dan semuanya. Nah, inilah sebenarnya menjadi poin penting kita pada saat ini. Saya yakin keberadaan organisasi Muhammadiyah yang cukup besar, Nahdlatul Ulama yang cukup besar, dan para ulama dan juga tokoh-tokoh agama Kristen, Protestan, dan termasuk di dalam hal ini misalnya Katolik, Hindu, Buddha, dan tokoh-tokoh adat, mari kita coba bersama-sama membangun negara Pancasila yang hakiki. Bukan Pancasila yang ada di lidah, tetapi Pancasila ada yang di hati, dan Pancasila yang membumi dan terlaksana. Demikian saja pada pertemuan kita hari ini. Semoga kita menjadi warga yang baik, cerdas beragama, cerdas bernegara, dan cerdas berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.